Halo, halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Yuk anak-anak, kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Supaya lebih siap lagi, yuk Bu Nani ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Do Re Mi. Nah, coba siapa yang sudah bisa lagu ini? Atau mungkin anak-anak baru pertama kali mendengarnya? Tidak apa-apa, yuk kita mau belajar sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama Do Re Mi. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Sebelum kita melanjutkan pujian kita mau berdoa dulu. Yuk anak-anak sikap yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bu Nani akan pimpin anak-anak berdoa. Anak-anak sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kita nyanyikan ini sambil memakai gerakan ya, supaya lebih semangat dan lebih sehat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca
berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini saya bisa kembali belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong saya bisa mengerti firman Tuhan dan belajar melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan Yusuf? Yusuf yang telah menjadi penguasa di Mesir, hidup nyaman dan tentram bersama semua keluarganya dan keluarga saudara-saudaranya. Setelah sekian lama, matilah Yusuf. Dan di Mesir, bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir. Raja yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata, "Bangsa Israel ini sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Jangan sampai mereka berperang melawan kita." Maka ditempatkan atas mereka pengawas-pengawas rodi untuk menindas orang-orang Israel dengan kerja paksa. Orang Israel harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak yang berkembang dari orang Israel. Sehingga orang Mesir merasa takut kepada orang Israel. Dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dengan keras. Bahkan, Raja Mesir juga memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari orang Ibrani atau orang Israel itu. Ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi yang bernama Amram menikah dengan seorang perempuan Lewi yang bernama Yokebed. Lalu mengandunglah ibu Yokebed dan melahirkan seorang anak laki-laki. Disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ibu Yokebed tidak mau sampai ketahuan Raja Mesir dan anaknya bisa dibunuh. Tetapi ibu Yokebed tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan. Dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan bayi laki-laki itu yang bernama Miriam berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang terjadi dengan adik laki-lakinya. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada anak itu. Ketika melihat putri Firaun mengambil adiknya, datanglah Miriam kepada putri Firaun dan bertanya, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi putri Firaun?" Kemudian putri Firaun menjawab, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu, yaitu ibu Yokebed. Maka akhirnya ibu Yokebed sendiri yang menyusui dan mengasuh anaknya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya
Musa. Sebab kata putri Firaun, karena aku telah menariknya dari air. Wah, anak-anak, luar biasa ya cerita ini. Musa yang bisa saja ketahuan oleh tentara Raja Firaun dan dibunuh. Tetapi Tuhan menolong dan menyelamatkan Musa. Bahkan Musa menjadi anak angkat dari putri Firaun. Dari kisah ini kita melihat bagaimana Tuhan memelihara anak-anaknya. Nah, anak, saat ini pun kita bisa meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan mau menolong kita, anak-anaknya yang mengalami kesulitan. Apabila anak-anak mengalami kesulitan, jangan lupa berdoa, minta pertolongan Tuhan. Ya, anak-anak, ingatlah, carilah Tuhan dan selalu minta pertolongan dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih saya sudah belajar dari kisah Musa. Saya juga mau minta pertolongan Tuhan, karena saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan punya cara untuk menolong saya yang kesulitan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti dari rumah masing-masing. Sekarang kita mau tutup ibadah kita mau nyanyikan Bapa terima kasih. Anak-anak sekarang dapat melanjutkan aktivitas belajarnya. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.